Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tiang Desa Cooper. Di video kali ini saya mau cerita tentang gimana keadaan di Singapura saat ini ya teman-teman. Untuk mbak-mbaknya yang kemarin tanya-tanya akan saya jawab di sini. Karena banyak banget yang tanya, saya ibaratnya maaf banget kalau saya lambat balasnya, kalau saya lambat responnya, bukannya sombong atau apa, karena benar-benar saya di sini full kerja, eh bawa HP nggak seperti yang dulu-dulu sebelum ada virus corona, sebelum bos saya kerja di rumah ya teman-teman. Jadi kalau saya balasnya lambat, mohon maaf, bukannya nggak mau respon atau apa, enggak, cuma memang saya bener-bener kerja, saya bener-bener belum ada waktu gitu. Jadi nanti saya bahas di sini buat mbak-mbaknya yang kebanyakan ditanya ya, untuk mbak-mbaknya yang non yang mau datang ke sini. Gini ya Mbak, kenapa saya kemarin bilang jangan daftar dulu ke PT, atau apa, jangan berangkat dulu ke sini lah. Maksudnya ibaratnya masih sekarang masih musim virus corona ya. Karena apa? Karena di sini itu sudah, kalau apa, seperti saya yang lama di sini atau mbak-mbaknya lama di sini itu udah merasa gimana ya dengan keadaan yang seperti ini, itu sudah merasa nggak betah, sudah merasa aneh gitu ya, udah merasa mulai nggak, ibaratnya nggak nyaman lah, nggak betah kerja di sini. Ibaratnya sekarang yang dulunya saya kerja sendiri, bos sekarang kerja di rumah, semua kerja di rumah. Untuk mbak-mbaknya semua di sini itu bosnya kerja di rumah, teman-teman. Jadi buat apalagi untuk yang baru-baru ya nanti yang datang ke sini, yang lama-lama aja sudah merasa nggak betah karena risih dengan atau apa dengan majikan. Apalagi nanti yang baru gitu. Saya bilang, jangan datang ke sini dulu, itu apa, karena alasannya yaitu pasti nanti datang ke sini itu pasti, melihat pekerjaan yang seperti ini itu benar-benar apa ya, terkejut kalau enggak benar-benar apa ya, oh enggak seperti yang saya bayangkan, enggak seperti yang, saya pikir kerja itu seperti apa gitu ya teman-teman. Orang Singapura itu orangnya keras, saya pernah bilang berkali-kali ya. Di sini itu keras, orang Singapura itu keras, serba bersih, memang negara bersih kan, serba bersih. Yang paling di sini yang paling nggak suka itu cerewet. Orang sini itu kebanyakan cerewet, teman-teman. Jadi kenapa saya bilang jangan dulu, karena di sini itu pekerjaan makin menumpuk, makin hari makin banyak, buat otomatis buat yang baru-baru itu terkejut banget dengan pekerjaan yang seperti ini gitu. Karena majikan juga di rumah semua gitu, anak-anak di rumah semua, nggak sekolah, sekolah tutup, semua apa tutup ya. Terus kenapa saya ngomong, saya ngasih tahu, saya hanya yang saya tahu lah ya, yang ngasih tahu ke kalian-kalian. Karena banyak banget ya mbak-mbaknya yang baru-baru yang datang ke Singapura, yang chat saya, yang curhat sama saya, itu banyak banget yang kabur, teman-teman. Banyak banget yang kabur ke KBRI atau ke MOM. Jadi buat mbak-mbaknya itu saya kasih tahu ya, yang belum datang ke sini. Mbak-mbaknya yang di sini itu yang baru banyak banget yang kabur, yang kabur dari KBRI ya, ke KBRI, ke MOM itu banyak banget. Masalahnya apa? Masalahnya satu, tentang pekerjaan nggak tahan. Yang dua, masalah bosnya cerewet. Sebenarnya bagi saya sudah bilang berkali-kali buat teman-temannya yang baru ya, kalau dikasih makan oke, kalian bisa megang HP, itu sebenarnya sudah oke, sudah bagus buat mbak-mbaknya yang baru. Karena apa, bisa komunikasi dengan teman, bisa komunikasi dengan keluarga atau suami di rumah, anak. Ibaratnya kalau kita sudah istirahat kita bisa telepon. Dulu nggak ada, banyak juga di sini itu yang nggak mendapatkan telepon. Banyak banget mas-masnya itu yang tanya ke saya, karena masalahnya istrinya itu nggak ada kabar 2 bulan 3 bulan. Jadi buat mbak-mbaknya yang di sini yang sudah dipegangi HP sama majikannya, boleh pakai HP istirahat atau apa, terus dikasih makan yang cukup, itu sebenarnya sudah bagus. Kalau masalah cerewet itu semua, ibaratnya di sini itu rata-rata 75% cerewet, majikan di sini cerewet. Saya suruh tahan, saya kalau mau datang ke sini itu saya suruh siapkan mental, benar-benar saya suruh siapkan mental itu apa? Karena ya memang itu cerewet. Jadi banyak banget yang ngadu di KBRI, yang lari ke KBRI, Mbak aku nggak tahan, aku mau kabur, aku sudah ngasih ibaratnya sekuat mungkin, saya sudah ngasih semangat, sudah ngasih nasihat. Ibaratnya kalau dipakai ya alhamdulillah, kalau enggak saya juga nggak bisa nyegah. Kalau memang mau kabur ya silahkan, kalau itu yang memang yang terbaik. Kalau saya mah, ibaratnya kalau dia cerita majikan saya oke, ngasih istirahat 1 jam itu bagus banget. Saya di sini
selama 6 tahun itu belum pernah bos saya nyuruh kamu istirahat tidur 1 jam atau 2 jam, belum pernah teman-teman. Jadi kalau ada majikan yang sudah ngasih telepon ke kamu, kamu masih baru di sini, meskipun cuma istirahat saja atau mungkin 1 jam saja itu sudah bagus. Apalagi makan sudah baik. Banyak di sini mbak-mbaknya yang kabur ke KBRI. Saya tanya, apa sih mbak masalahnya kamu kok kabur? Nggak tahan mbak, saya nggak tahan dengan kerjaannya pagi sampai malam. Majikan cerewet. Memang iya, majikan cerewet itu memang kebanyakan 75% di sini itu cerewet teman-teman. Jangan terkejut kalau majikan cerewet masuk sini keluar sini. Kalau saya ngasih saran ke mbak-mbaknya yang baru ya, terus dia nggak tahan lagi apa cerewetnya katanya. Cerewet jangan didengar, nggak tahan lagi dengan pekerjaannya. Bangun dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam saya nggak ada istirahat. Sama, saya di sini lama, saya nggak ada istirahat. Kalau nggak pandai-pandai saya sendiri istirahat. Ibaratnya kalau majikan keluar, saya cepat-cepat kerja, kerja selesai saya istirahat. Saya ibaratnya apa ya, pinter-pinter kita lah mencuri-curi waktu ibaratnya, di sela-sela majikan nanti suruh suruh kamu ini kalau mau keluar majikan biasanya seperti itu kan. Kalau majikan baru keluar cepat-cepat kerjakan, kamu istirahat majikan keluar kamu sudah selesai istirahat, keluar kamu cepat-cepat kerja, kamu selesai kamu istirahat. Pinter-pinter kita sendirilah di Singapura itu pinter-pinter kita sendiri. Kalau cuma masalah pekerjaannya pagi sampai malam, semua di sini itu pagi sampai malam dari jam 6 pagi sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Saya sendiri di sini dari jam 6 pagi, 6 setengah, setengah 7 sampai setengah 10 malam saya nggak ada istirahat. Tapi majikan saya baik, saya bertahan karena jarang banget seperti majikan saya gitu. Terus untuk mbak-mbaknya tentang pekerjaan, saya rasa sama. Kalian kan disuruh di sini itu kerja, kalian dibayar besar, ibaratnya berjuta-juta, ya memang untuk kerja. Jadi siapkan dari rumah. Kalau kerja di sini itu apa sih? Paling yang paling sengsara itu di sini paling nyuci mobil ya pagi. Nyuci mobil pagi satu atau dua mobilnya nyuci pagi. Kan juga ada apa? Di sini itu serba serba mudah sebenarnya. Air tinggal ambil di dekat kereta, biasanya di tempat cucian kereta di sana sudah disediakan air, kita masukkan uang $1 gitu kan, air keluar sendiri nanti penuh gitu. Nggak harus kita itu yang susah-susah bener. Sebenarnya susah itu kita sendiri yang buat. Kalau kita mop lantai, ibaratnya ngepel, juga ada alatnya di sini buat santai, buat enjoy. Nyapu juga sapu. Sebenarnya di sini juga banyak yang sudah pakai itu pembersih lantai sendiri, yang maksudnya yang mesin jalan sendiri itu ada. Jadi apa ya ibaratnya di sini itu yang paling susah apa? Sebenarnya kalau di sini itu yang paling susah kan makan. Kalau saya pribadi ya, mungkin saya memang biasa bos saya ngasih makan berlebihan. Kalau makan ibaratnya pagi nggak dikasih makan, kita minta. Kalau kita nggak boleh minta, itu memang kita boleh lapor ke CDI atau ke MOM bisa kalau nggak dikasih makan. Sebenarnya kalau kita dikasih makan oke 3 kali, maksudnya pagi sarapan roti buat teman-teman yang ada di rumah yang mau ke sini ya. Di Singapura itu pagi nggak ada yang sarapan nasi, roti mungkin 1 lembar atau 2 lembar, atau cake 1 potong gitu-gitu aja. Kalau misalnya ibaratnya pisang goreng atau ibaratnya ubi goreng itu cuma satu di sini itu seperti itu. Pagi dari jam 8 biasanya sarapan sampai makan nanti jam 12 sampai jam 1 siang baru kita makan siang. Malam pukul 7 itu yang awal. Biasanya makan malam ya kebanyakan di sini itu kalau makan nggak sama majikan itu pukul 8 setengah setengah 9 atau setengah 8 malam kita baru makan. Jadi mulai dari awal dari rumah mbak-mbaknya yang mau datang ke sini, siapkan makannya. Ibaratnya bisa nggak sih saya nggak sarapan nasi, saya sarapan roti 1 kali pagi, terus saya kerja terus di rumah. Ibaratnya dari awal lah kita belajar dari rumah, maksudnya sudah dibiasakan gitu ya, sudah dibiasakan dari rumah. Saya dulu ibaratnya di PT kan seperti itu juga, saya biasakan di PT makan pagi cuma roti satu, makan lagi siang pukul 1, malam makan lagi pukul 8. Di PT dulu ada, mungkin mbak-mbaknya di PT juga sama atau lain PT lain 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 pengaturan, ibaratnya lain eh, lain apa yang disampaikan gitu. Kalau di PT saya dulu seperti itu. Jadi di sini itu nggak ada makan nasi ya kalau pagi, jarang. Terus kalau makan udah dibagi 3 kali, kita hanya nggak betah dengan pekerjaan. Pekerjaan yang mana satu di Singapura itu sebenarnya
nyuci nyuci juga kebanyakan pakai mesin. Kalau nyuci pakai tangan buat enjoy aja lah. Kita paling-paling di sini ngepel, rumah di sini kecil-kecil. Kalau yang rumahnya besar, nggak semua biasanya satu hari kamu harus bersih 3 lantai, biasanya bukan, nggak, biasanya satu hari lantai ini, eh, besok lagi lantai lantai 2, terus besok lagi biasanya lantai 1, biasanya nggak setiap hari, kecuali kalau majikannya nggak bagus, memang majikannya jahat. Terus lari ke KBRI bukan menyelesaikan masalah, karena sekarang lagi virus corona, di sana banyak banget mbak-mbaknya yang di sana ditampung, ibaratnya belum dapat majikan, karena majikan juga pembantu yang di sini itu yang waktunya pulang nggak habis kontrak, ibaratnya itu juga nggak pulang, sebenarnya nggak boleh pulang, terus suruh tahan dulu, karena majikan di sini itu mau ngambil pembantu yang baru itu juga kalau dari Indonesia, ibaratnya juga takut karena ada virus corona ini teman-teman. Jadi pikir-pikir dulu kalau mau kabur ke KBRI atau mau ke MOM, itu pikir-pikir dulu apa benar-benar masalah kalian itu benar-benar parah separah itu ya teman-teman. Karena di sini itu kebanyakan teman-teman itu seperti kalian gitu, sama. Tapi kan banyak banget juga yang bertahan di sini gitu, karena hanya ocehan, ibaratnya cerewet itu biasa, udah biasa. Yang penting nggak mukul, kamu dikasih makan. Jangan kabur hanya karena majikan cerewet. Nanti rekor kamu di sana juga majikan yang mau ambil kamu itu juga susah gitu. Pikir-pikir dulu kenapa anak ini kabur dulu, cuma karena majikan cerewet atau apa. Kecuali kalau kamu kabur nanti ke KBRI gitu, kamu ada alasan gitu. Kalau cuma majikan cerewet, itu mungkin kamu di KBRI juga ibaratnya lama, sekarang lagi virus, kasihan juga kamu terlantar di sana. Untuk yang kembali agent juga kasihan, di agent itu lama, apa nggak diambil sama majikan-majikannya, lama di sana, kita belum punya uang, ibaratnya kita pun punya telepon nggak punya pulsa, apa itu ibaratnya semua itu ya. Pokoknya buat mbak-mbaknya yang saya pesen, yang mau datang ke sini, benar-benar siapkan mental ya teman-teman. Di sini untuk saat ini yang saya dengar, yang saya curhat buat mbak-mbaknya yang selalu curhat ke saya terima kasih karena saya dikasih info. Tapi saya ngasih saran, tolong didengar. Jangan apa ya, saya nggak betah, nggak betah, nggak betah, saya nggak bisa bawa telepon, saya nggak bisa telepon. Di sini tuh kerja, kalau nggak bisa telepon ya malam kalau kita istirahat. Saya sendiri di sini majikan kerja di rumah semua nggak bisa bawa telepon kalau kita nggak curi-curi waktu kita ke kamar mau ngambil air minum atau apa, nggak bisa teman-teman. Jangan kamu pikir kamu di sini kerja sambil main telepon, nggak bisa. Jadi kamu dikasih telepon malam saja itu sudah bagus gitu, karena kamu masih baru di sini. Banyak banget yang nggak dapat telepon. Buat mbak-mbaknya yang sekarang lagi ibaratnya lagi di KBRI atau di agent, ya sabar dulu, nanti mudah-mudahan cepat majikan ambil. Terus buat mbak-mbaknya yang ada di rumah benar-benar siapkan itu, pesan saya apa ya, siapkan mental, biasakan di rumah kerja, maksudnya jangan jangan malas-malas, pagi sarapan, siang makan, pukul 12 pukul 1, malam pukul 8, nanti udah biasa di sini, nggak lapar kita kerja pun juga oke. Di sini sebenarnya nggak ada kerja yang paling berat 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 berat, itu nggak ada, karena semua di sini itu ibaratnya serba mesin. Jadi buat mbak-mbaknya yang mau datang ke sini, ya percaya diri lah, ibaratnya percaya diri, kita yakin, kita bismillah, semoga bisa. Ini pesan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah support, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Makasih banget. Kalau belum bisa jawab, pasti saya jawab, tapi cepat atau lambat saya belum tahu, karena sibukan saya di sini juga kerja. Makasih banget buat yang sudah sharing. Thank you so much. Bye bye.